kan kalau misalnya kita searching di Google atau mungkin di Facebook, misalnya gini, gue searching tentang misalnya let's say peralatan olahraga, gue searching tentang Under Armour. Nggak lama kemudian pasti ketika gue buka website lain atau gue buka apa yang lain, iklan-iklan yang ada hubungan dengan olahraga atau Under Armour gitu akan nongol kan di gue kan. Mereka akan kasih ngumpanin gue iklan-iklan yang pernah gue search itu kan. Ya pasti. Nah, tapi kan itu kalau gue search. Yang gue bingung adalah ketika gue cuman ngomong doang, ya memang handphone ada dekat gue ngomong, tapi entah somehow, ketika gue baru misalnya let's say mau mulai ngetik, tiba-tiba mereka bisa aja meng-suggest ini loh yang mau cari kan. Kemarin kan WhatsApp gue tuh tiba-tiba lock sendiri. Gue ngeliat di handphone gue ada tulisan WhatsApp gue lockout dan nggak lama ada tulisan muncul dia mau login ke device lain, which is mestinya kan itu WhatsApp kan dengan nomor handphone gue kan harusnya kan attach-nya ke ini kan ke handphone gue dong, ya kan, apalagi kalau kan biasa kan WhatsApp kirim kode OTP tuh buat ini kan buat verifikasi lah. Nah kemarin tiba-tiba logout terus dia pengen nge-login ke device lain, nah tapi ya gue nggak tahu bagaimana, pokoknya gagal. Kayak seperti sih gagal dan gue mau mencoba login dong, kan. Tapi ketika gue mencoba login, nomor handphone yang gue register buat WhatsApp gue itu dibilangnya gini, nomor gue itu kena ban, jadi gue nggak bisa masuk dengan nomor gue itu. Ya pilihannya adalah ke ya support help ya. Akhirnya gue ngaju ini dong, gue tulis, gue email ke tim WhatsApp-nya kalau tiba-tiba ini gue keluar sendiri dan gue ke-ban gitu. Tolong bantu dibuka. Ya, syukur sih dalam waktu ya 1x24 jam sih mereka kasih gue reply dan akhirnya ya gue bisa masuk lagi gitu. Cuman yang bikin gue bingung itu kenapa ya? Apa emang gini? Karena gini, jujur aja memang itu nomor gue itu memang gue salah satu nomor itu gue masukin sebagai salah satu buat akun gue di Tokopedia. Karena kan Tokopedia kan belum lama kan kena ini kan. Gue nggak tahu itu bener atau enggak. Tapi kan di berita kan adalah database mereka kena breach kan. Iya. Nah itu ada hubungannya nggak sih sebenarnya dengan itu? Bisa ada, bisa enggak. Bisa ada. Jadi kemungkinan pertama ini kan soal WhatsApp dulu ya. Iya. Kemungkinan pertama emang ada orang yang attempt untuk login ke akun WhatsApp-nya Quandri. Itu dengan attempt yang nggak wajar. Jadi dicoba terus. Iya, seakan-akan dia mencoba pakai nomor gua dengan device yang lain kan, ya mungkin dengan handphone. Nah itu jatuhnya nanti kita mengimplementasikan proteksi yang paling dasar. Kalau sekian attempt terjadi, maka kita blokir akun ini dulu. Itu sebenarnya kayak apa ya, proteksi yang zaman dulu pernah nggak sih? Zamannya pakai PIN di HP. Iya, PIN di HP. Kalau gagal sekian kali keluar PUK. Ya, PUK. Ya, mau nggak mau kita terus keluar apa-apa, terus nggak bisa apa-apa gitu. Operatornya kan, ini tolong dibukain, minta nomor PUK berapa ya kan? Itu saya balik lagi. Zaman handphone. Ya, balik lagi ke proteksi seperti itu. Jadi ketika dia mendeteksi attempt yang tidak wajar, maka dia akan memblokir akun itu. Maka kita perlu kontak support untuk meminta bantuan membuka blokirnya kan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, itu kita ada melanggar polisinya WhatsApp. Kemungkinan. WhatsApp, contohnya? Nggak tahu ya, polisi WhatsApp aku belum pernah baca detail juga ya. Biasanya kita agree itu loh. Pernah dibaca nggak sih? Ya, biasa kan kita kalau kayak policy term and condition gitu kan, biasa kan kita nggak pernah bacain di. Ya, makanya kita kemungkinan biar cepat bisa pakai kan. Maksudnya kadang-kadang gue tadi juga barusan gue sempat lihat gitu loh, ada orang posting di mana tadi gue lupa. Katanya tuh kalau misalnya kita bacain itu term and condition aplikasi-aplikasi atau software itu kadang-kadang tuh kayak misalnya contoh Microsoft itu bisa berlembar-lembar, bisa jadi buku sebenarnya. Ya pasti. Iya kan? Soalnya itu
Itu kan sebenarnya kontrak antara pengguna Iya. dan penyedia layanan. Nah, Jadi itu harus detail banget itu biar melindungi sesama pihak. ya, tapi kan Nah itu sebenarnya gini, siapa yang baca gitu loh. akan ada yang baca sih. Kalau orang yang udah aware, dia akan membaca. Nah, saya punya beberapa teman tuh udah, yang mereka tipenya emang apapun yang mereka pakai, mereka akan baca dulu gimana data mereka dipakai, gimana data mereka disimpan dan akan digunakan. But it Jadi will mereka take tahu time. sampai tahap apa data mereka diprotek. Ya, tapi kan bakal text time dong sebelum kita pakai itu aplikasi atau software ya kan dengan cara seperti itu dong. Iya banget, text time banget. Iya kan? Tapi kan most Ya. people kan ya they don't aware about that kan. Ya gue salah satunya gue lah. Gue ya kayak misalnya apa ya I agree udah beres penting gue bisa pakai gitu kan. Ya. Iya, iya. Tapi dengan kejadian ini gue juga sebenarnya sih dari kemarin-kemarin gue cukup aware juga sih dengan aplikasi. Biasa kan di aplikasi kalau di handphone kita bisa cek app permission kan. Sometimes ada beberapa aplikasi itu kalau gue lihat dan gue teliti di app permission itu mereka bisa ya kalau lu kalau memang untuk kebutuhan ya apa ya operasional aplikasinya kayak misalnya mengakses gambar atau video atau storage ya kan kayak misal Instagram mau nggak mau kan kita harus kasih mereka akses untuk akses gambar dong di handphone kita kalau nggak kita gimana ngupload kan. Ya benar. Itu gue masih oke lah. Cuma kadang-kadang yang nggak ada hubungannya dengan itu dan mereka nggak cuma melihat tapi juga bisa merubah isi handphone lu, data di handphone lu, di data di gadget lu. Itu menurut gue sih yang kadang-kadang jadi pertanyaan gitu. Buat apa sampai lu bisa mau mengakses sampai lu bisa mau merubah uh, gadget dari user lu? Soalnya kadang ada satu permission yang mungkin kadang kita salah paham. Jadi biasa dia perlu write ke storage, ya kan? Itu permission yang lumayan sering terjadi. Itu semua ada tujuan lain. Jadi ketika kita buka apps Instagram itu ya kita scroll banyak tahu gambarnya. Tapi kan nggak pernah nge-lag kan, lancar aja. Yeah. Itu karena apapun yang pernah kita lihat itu di write ke storage kita sebagai cache. Biar ntar pas kita akses kembali, itu dia nggak langsung ngambil ke servernya dia. Langsung ambil aja dari lokal HP kita. Jadi itu sebenarnya no harm done lah. Nggak ada sesuatu yang buruk yang terjadi di sana. Tapi tidak sedikit juga ada yang buruk terjadi kan. Ada dengar kabarnya ini nggak sih? Gamenya Animal Crossing. Yang di ini apa Nintendo. Yang dipakai buat mining Bitcoin ya. Saya ingatku sih Animal Crossing deh. Wah, gue kalau mining Bitcoin gue baru denger tuh. Tapi kalau orang mining Bitcoin dengan cara ya mengakses laptop lu contohnya kayak misalnya lu buka website apa terus mereka sebenarnya tanamin apa kayak misalnya kan setahu gue tuh kayak beberapa website yang sebenarnya nonton streaming online ilegal itu kan sebenarnya yang punya itu kan katanya tuh suka menaruh apa gitu di dalam website. Jadi ketika orang nggak tahu asal pencet ke akses sebenarnya mereka tuh sedang menggunakan laptopnya orang itu untuk membantu mereka mining Bitcoin. Iya, ada. Ada. Gue pernah dengar kayak gitu. Makanya kenapa gue kayak misalnya gue pakai Chrome, gue pasang tuh anti miner tuh. Jadi biar apa kalau ada yang mau coba mining dari laptop gue, itu biar keblok gitu loh. Karena gue pernah dengar, karena dengan kayak cara seperti itu kan, ya sebenarnya laptop lu jadi kerjanya jadi berat banget karena dipakai sama orang lain. Ya, makanya kadang nggak masuk akal kita cuma nonton streaming, tapi bisa panasnya minta ampun kan. Iya. Nah, itu salah satu faktornya. Dan kemarin itu emang seingatku sih di Nintendo Switch, cuman spesifik gamenya apa, masih kurang ingat sih. Dia itu ada script mining Bitcoin di belakangnya. Jadi semakin kita main, dia mining. Cerdas ya. Tapi buat apa gitu loh? Maksud gua itu kan ya Nintendo kan pasti kalau dengan ada game kayak begitu kan kerjasama dengan ya ada publisher gamenya gitu. Maksud gue publisher game buat apa gitu loh keuntungannya sampai lu perlu menanam supaya lu bisa mining Bitcoin di situ. Ya, orang-orang dengan kepentingannya masing-masing lah itu. Untuk mendapat computing power yang lebih tinggi, ya
segala cara dilakukan. Nah, kita balik lagi ke yang kasus WhatsApp tadi. Kan yang pertama itu adalah attempt yang terlalu banyak. Kedua itu adalah kita melanggar privacy policy-nya mereka. Yang ketiga itu ya kemungkinan emang breach-nya Tokopedia itu ada termasuk akunnya Quandary. Dan dari sana mereka dapat nomor teleponnya, itu mereka bisa pakai buat apa aja. Termasuk attempt sekian kali untuk login ke WhatsApp-nya Quandary. Itu bisa terjadi karena yang bocor itu adalah email, nomor HP, tanggal lahir. Nama juga kena. Lumayan banyak. Nah, gini nih, ini kan kemarin bocor, gue nggak tahu sekarang proteksi mereka gimana, cuman yang gue yakin ketika itu kejadian pasti itu tim keamanannya Tokopedia itu pasti itu pontang-panting banget itu, apalagi mereka kalau nggak salah 15 juta data user mereka yang bocor ya. Itu kan banyak banget kan. Gue jadi gini sih, gue jadi berpikir nih ya, semakin aware dengan hal-hal kayak gini. Gue sebenarnya dari dulu nih, gue adalah tipe orang kalau misalnya gini, gue ketemu dengan orang baru nih, gue sebenarnya ada malas kasih nomor WhatsApp gue. Gue biasa kasih nomor handphone gue yang satu lagi yang ada connect sama ke WhatsApp, gitu loh. Karena ya ternyata biarpun WhatsApp mengklaim message-nya kalau lu pakai mereka terencrypt dengan sedemikian rupa ya, tapi ternyata kan bisa aja dijebol orang ya. Kita kan jadi kan gue merasa gue nggak pernah ya, who knows gitu loh kalau tiba-tiba WhatsApp gue dipakai. Nah untungnya kayak kejadian kemarin WhatsApp gue tiba-tiba diblok, jadi nomor gue ngasih dipakai. Coba kalau misalnya ternyata dia berhasil, terus tiba-tiba dia ngechat kemana-mana, habis gue ya nggak? Iya. Nah, tapi makanya menurut gue ketika kita udah connect ke internet seperti ini ya, apalagi kan orang kan, gue nggak tahu ya, cuman yang gue lihat kan memang banyak orang tuh ketika mereka punya akun sosial media, Instagram or whatever itu, mereka kan seperti berlomba-lomba ingin menunjukkan apa yang mereka punya kan. Dan kadang-kadang banyak orang tuh yang sering nggak aware dengan ya mereka kasih aja, mereka share nomor handphonenya mereka, emailnya mereka dipajang segala macam. Dan ya kalau di luar sana dan kan pengen itu adalah bad practice. Itu adalah bad practice dalam apa ya, awareness untuk melindungi data diri. Iya. Sekarang karena kita terhubung, interconnected, untuk menyebarluaskan informasi pribadi kita itu sangat gampang. Bahkan ketika kita tidak menginginkannya, itu pun kita terpaksa menyebarkannya. Contoh, ketika kita apply kartu kredit, nomor HP masuk dong. Ya udah, itu mah habis itu. Apa yang terjadi setelah itu? Asuransi. Banyak telemarketing akan nelpon lu. Ya, itu hal yang lebih ke yang tidak bisa kita hindari lah. Kadang kita perlu juga kan emang. Tapi hal-hal yang bisa kita hindari kayak e-commerce gini, saya lebih baik jangan share terlalu banyak informasi pribadi. Karena password kita itu di-hash dalam database mereka, terproteksi. Jadi saya password kita ABC, tersimpan di database mereka itu udah berubah, nggak bisa dibalikin. Nah, tapi informasi-informasi pribadi kayak tanggal lahir, email, nomor telepon, tempat tinggal, alamat kan, pasti ada kan. Itu disimpan begitu saja. Sekali datanya breach, seperti kejadian Tokopedia ini, ya udah, semua datamu bye-bye. Iya, data. Nah, gue juga kemarin sering lihat juga nih, terutama di LinkedIn ya. Banyak orang kan di LinkedIn nyari kerja kan. Dan mereka sering gue lihat adalah men-share CV mereka dalam tanda kutip secara telanjang. Karena kenapa? Di CV-nya mereka itu ditulis semuanya, alamatnya di mana, nomor KTP-nya berapa, segala macam. Itu pas sebenarnya kalau mau lu manfaatin, tetap lu bisa dapat semua data itu orang. Dan bisa identity theft lah. Curi identitasnya. Iya, makanya.
sebenarnya gue ya di satu sisi ya ini sebenarnya jadi kayak apa ya, kayak pedang bermata dua sih. Di satu sisi sebenarnya di era digital gini kita mau nggak mau memang harus, ya kalau contoh ngomong personal branding, ya lu memang harus muncul di mana-mana, ya kan, kalau pengen personal branding makin kuat, ya kan. Ketika ada Ya, orang benar. ketik nama lu, apa sih yang nongol di Google, di hasil Google Search kan. Tapi di sisi lain juga ketika lu semakin gede nama lu itu, akan banyak informasi tentang diri lu yang ya privacy lu makin lama makin hilang kan jadinya. Ya, itu benar. Itu nggak bisa dihindari. Ya makanya kan jadi serba salah gitu. Makanya gue sekarang sebenarnya gue ngeliat gini, gue kadang-kadang kagum sama orang-orang ketika lu ketik namanya di Google itu nggak nongol apa-apa. Karena dia nggak punya akun sosial media, dia juga nggak ada apa, jadi benar-benar nggak connect dengan dunia ini. Iya, iya. Ya kan? Jadi safe lah. Iya, di satu sisi memang lebih safe, tapi di satu sisi mungkin secara ya tadi lu nggak apa ya, orang akan susah untuk mengenal lu siapa gitu. Lu mau jualan dalam tanda kutip di sini juga jadinya lebih susah kan? Iya, benar-benar. Jadi susah. Ya, kita jadi harus trade off antara privacy, personal branding. Jadi trade off jadinya. Nah, gue kemarin kenapa gue nanya lu, karena gue berpikir lu yang lebih kompeten lah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kayak kemarin juga coach gue tiba-tiba kena hack kayak gitu, gue nyari lu dulu langsung ya. Kemarin gue nyari lu karena ya lu memang lu ya programmer, lu sekarang kerja di blockchain Zoo. Ya menurut gue lu jauh lebih kompeten lo untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Nah, kemarin itu kan beritanya adalah di Tokopedia, data penggunanya itu kan katanya itu diperjualbelikan di dark web. Nah, sebenarnya dark web itu apa sih? Jadi sebelum kita bahas dark web ya, jadi ceritanya gini. Datanya pertama muncul itu di salah satu forum biasa, belum dark web ya. Ini forum biasa namanya Red Forum. Jadi orang ini yang berhasil mendapatkan dump database-nya yang berjumlah 15 juta orang. Saya lebih sih, katanya lebih dari 15 juta orang, cuman yang dia share itu cuma 15 juta orang dulu. Di-share ke sana, dia nggak tahu password yang di-store sama Tokopedia ini di-hash pakai algoritma apa, dia nggak tahu. Jadi di-share ke forum itu, ayo siapa yang bisa bantu saya untuk tahu algoritma hash apa yang dipakai sama Tokopedia ini. Jadi di forum untuk supaya orang lain bantu supaya buat buka itu dan semuanya kan, jadi intinya kan. Iya, jadi siapa yang bisa tahu algoritmanya aja. Mereka pakai algoritma entah untuk nge-hash ini, karena hash itu satu arah. Jadi ketika kita ngubah dari A ke B ini kita nggak tahu asalnya dari A atau bukan. Iya. Satu arah. Jadi dia harus tahu algoritmanya dulu. Itu satu, jadi dia share ke sana, orang-orang udah mulai bisa akses tuh. Nah, di forum-forum itu kan, untuk mengakses file 15 juta orang itu perlu 8 kredit, seingat saya. Jadi ada kredit di forum itu tuh kayak, ya sekitar 1 euro, 2 euro lah. Dan banyak banget muncul orang-orang Indonesia tuh, di forum itu udah mulai penasaran tuh. Woi, bagi dong, free dong. Susah nih bayarnya. Jadi mereka mau datanya tapi mau free. Tipikal. Kebiasaan. Tipikal itu. Nah, itu pertama kalinya dia muncul. Nah, akhirnya mungkin ada orang yang nge-share di Twitter, akhirnya booming lah di Twitter kan. Nah, sekarang kita balik ke soal dark web. Dark web itu sebenarnya adalah tempat yang lebih dalam di dunia internet yang jarang dilihat orang. Jadi kalau kalian lihat nama domainnya pun itu aneh banget. Kayak xyzzzzz.onion.apa gitu. Karena dia tidak mempedulikan yang namanya SEO. Iya. Ya, aku Andri ngerti lah ini SEO ini kan. Dengan search engine kan. Iya. Kalau mereka nggak perlu. Mereka justru ingin stay anonymous. Iya. Cuman orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses mereka. Nah, untuk mengakses dark web ini, kita perlu multiple hop. Jadi kita ketika akses ke server dalam internet biasa, kita dari klien kita nih, dari rumah kita internet,
akses ke servernya ya detik.com, ya Hmm. udah akses telanjang. Kita langsung ambil data dari servernya dia. Tapi untuk dark web, misalnya tujuannya kita di sini, kita dari sini kita harus connect sini, 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 sampai ujungnya sampai. Makanya kalau mau connect ke sana itu lelet banget. Lelet. Cuman ya safe, nggak bisa di-trace ke belakang. Cuman balik lagi untuk mengakses itu kita harus tahu bahwa kita pun terekspos untuk diserang. Nah, di sana itulah tempat-tempatnya barang-barang ilegal dilakukan. Child pornography, narkoba, Hmm. hitman, mau hire hitman, di sana semua. Dan ya kemarin hasil bridge Tokopedia itu dijual di sana. 5.000 US dollar seingat saya. Dia buka harga. $5 apa semua yang yang kena kemarin itu 15 juta pengguna itu. Ya, untuk enggak. Seingat saya dia 5.000 US dollar untuk 90-an juta data itu. Tapi di sini perlu digarisbawahi ya, yang bocor itu cuman satu tabel. Jadi kan untuk nyimpan data itu kita punya tabel kan. Nah, yang bocor ini cuman data user, pokoknya data-data untuk yang login lah. User, username, email, password, macam-macam. Cuman itu dong, nggak ada informasi lain. Jadi kayak KYC, KTP mereka itu nggak bocor, at least sampai sekarang ya, yang belum diberitakan lah. KYC, KTP, informasi pembayaran, kartu kredit, debit itu masih belum keluar juga, nggak ada. Dan pihak Tokopedia sendiri juga menjamin itu aman sih. Menjamin itu aman, tapi kan kita nggak pernah tahu. Karena gini, untuk gimana ya, untuk supaya aplikasi kita punya fitur untuk pembayaran via kartu kredit, itu nggak sembarangan. Kita nggak boleh nge-store datanya. Kita nggak boleh nge-store data kartu kreditnya. Yang boleh nge-store adalah, yang boleh kita store adalah sebagian informasi dari kartu kredit itu. Sisanya itu harus ke Visa-nya atau Master-nya. Ada satu provider, saya kurang ingat sih namanya. Pokoknya dia yang satu provider ini, third party yang menyediakan supaya akses ke kredit card ini secure. Makanya data ini akan diusahakan tidak bocor. Yang bisa mereka simpan seingatku cuman yang apa sih 12 apa 16 digit itu. Cuman itu doang boleh mereka simpan. Nah, kalau nih, gue punya pertanyaan. Kalau tadi lu ngomong tentang dark web, berarti ketika lu mau ingin mengakses, gue bilangnya mungkin ini kali ya, final destination untuk webnya yang lu mau akses itu. Kan lu bilang ada beberapa step yang lu harus lewatin sampai lu benar-benar bisa final masuk ke situ. Ini mirip ini nggak sih? Mirip ketika lu mau download film bajakan. Terus? Ya, gini nih. Kalau lu pernah mendownload film bajakan, biasanya kan si penyedia jasa filmnya ini nih akan kasih lu akses nih film A, ya kan? Gue kasih nih ya. Tapi ketika lu mau klik downloadnya, dia nggak kasih langsung download tempat itu, ya kan? Dia akan kasih itu link lagi, dia akan kasih link lagi terus beberapa kali, sampai betul-betul baru dikasih destination file-nya itu di sini gitu loh. Ya itu beda. Kalau itu mah orang pengen cari duit dari ads-nya kan. Iya, pengen cari duit dari ads. Jadi dari satu link diklik redirect ke ads, redirect ads, baru file download sesungguhnya kan. Itu redirect biasa, itu nggak ngaruh ke sana sih. Kalau yang ini bener-bener mungkin sederhananya VPN ya. Kalau VPN kan untuk connect dari satu ke satu, dia ada perantara. Jadi dia ke perantara ini dulu, baru ini yang connect ke sini, balik. Cuman ini levelnya lebih banyak lagi. Nggak sekedar satu perantara doang. Mungkin 8-10 perantara. Jadi datanya harus lewat 8-10 komputer dulu, baru balik. Nah, gue jadi penasaran.
lu sendiri nih ya sebagai lu sebagai ini ya, lu sebagai the tech guy lah. Lu sendiri pernah nggak sih akses sampai ke dark web? Akses pernah. Karena pernah gue yakin lu orang baik lah. Gue yakin lu orang baik, lu nggak perjualbelikan. Tapi kan kadang-kadang kan kayak gue gini, gue jadi penasaran nih, kayak gimana sih wujudnya? Dan apakah ketika gue bisa akhirnya gue dapat akses, apakah aman di perangkat gue ketika gue menggunakan ini? Ya, gue jadi gara-gara ngomong ini gue jadi keinget film TV series Mr. Robot tau gak jadinya? Ya. Ya kan? Gue jadi Mr. Robot jadinya, F Society, Dark Army, segala macam. Akses pernah. Ya, biasa kalau kita udah berkecimpung di dunia ini kan rasa penasaran tinggi kan. Jadi penasaran ini apa sih gitu. Apakah orang cuman sekedar ngomong biar kelihatan cool sebagai orang tech gitu kan? Nah, ternyata enggak. Ternyata barang itu emang ada. Jadi memang intinya dark web itu benar-benar real, ada ya? Ya, real ada. Tapi transaksinya real apa enggak, saya tidak tahu, karena saya tidak ikut. Nah, cuman begini, kalau sedikit gambaran apa isinya. Kalau kita akses facebook.com, cakep ya UI-nya. Ya, karena memang dibikin untuk supaya orang banyak pakai. Ya, Detik, walaupun cuma baca berita, Detik itu juga cakep UI-nya, enak dipakai. Nah, kalau dark web, mostly, itu ya cuma teks doang websitenya. Teks bisa diklik. Gelap-gelap gitu. Kadang background-nya cuma putih-putih. Ya nggak sesuai apa ya. Mungkin kita nggak perlu berekspektasi terlalu tinggi gitu. Cuman isinya emang wow. Macam-macam. Ya, berarti di Mr. Robot boleh dibilang apa yang siapa namanya itu gue lupa, si Rami Malek di situ namanya Elliot, siapa namanya gue lupa. Iya, Elliot. Nah, berarti boleh dibilang apa yang dia itu kurang lebih kayak begitu gambarannya. Iya. Ini Mr. Robot itu kan sebenarnya aku lumayan senang sama film itu karena gini, realistis. Biasa film-film pada umumnya itu kalau udah involve hacking, network security, itu udah kayak ngetik-ngetik tiba-tiba ada matrix keluar hijau-hijau gitu kan. Nah, itu kan unrealistic itu. Kalau yang di Mr. Robot itu dia bisa realistik karena mereka dalam proses pembuatan filmnya itu sendiri pun mereka nge-hire security consultant. Oke. Makanya itu apa yang keluar dari sana lumayan real sih, lumayan Lumayan banyak yang bisa lumayan banyak yang bisa dicerminkan di dunia nyata lah. So berarti ya it happens, it really happens, dan kita yang ya gue yang awam ini bener-bener sebenarnya ya ketika data gue bocor dan dipakai sama orang lain dan diperjualbelikan or whatever itu ya bener-bener no idea gitu, gue harus gimana gitu jadi. Kalau mau ekstrim, data-data yang sudah bocor, nomor HP, email itu buang aja. Itu udah bye-bye udah. Jadi silakan ganti email baru. Jadi akun-akun lain di service-service lain, website lain itu diganti juga. Nomor-nomor ini ya, bagusnya sih udah say goodbye aja lah. Tapi ini juga bisa jadi lesson sih. Jadi ketika data kita udah pernah breach kayak gitu, next time kita akan lebih aware ketika kita memprovide data kita kepada satu provider tertentu. Okay. Tapi gimana ya dia? How we can guarantee about that gitu loh. Even kemarin Facebook pun juga akhirnya datanya ya tahu kan kasusnya Cambridge Analytica itu kan itu berapa banyak jumlah user Facebook yang bocor. Belum lagi kemarin juga belum lama kan, gue lupa ya di berita di mana, tapi yang gue baca adalah Xiaomi katanya juga bocor datanya tuh ke itunya yang di yang Alibaba punya ya. Ya kalau versi Xiaomi itu ini
versi Xiaomi itu di browser bawaannya Xiaomi itu dia nge-keep track of apapun yang kita kunjungin, termasuk incognito mode yang senang kita pakai. Ya, makanya kan jadinya gini loh. Gimana caranya supaya kita tuh bisa lebih aware, karena ya misalnya gini, kita percaya kepada suatu produk, kepada suatu ini, tapi ya ternyata mereka pun juga nggak bisa menjamin gitu. Even yang kayak kita kan sekarang pakai Zoom kan, Zoom aja kemarin kan kena, gue nggak tahu ini bener atau enggak ya, tapi kan di Zoom itu kan juga kemarin karena kasusnya adalah mereka diterpa banget kalau data-data di Zoom ini kalau orang conference segala macam ini bocornya ke China. Gua nggak tahu ini permainan atau enggak ya, karena kan kemarin pas lagi orang pada social distancing gini, tiba-tiba kan user Zoom itu kan meningkat banget kan. Iya. Kuartal pertamanya melebihi 2019. Permainan saingannya atau enggak? Ya gue sempat kepikiran gitu, jangan-jangan nih permainan saingannya doang kali nih. Bilang Zoom nggak aman, datanya bocor, bla 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 bla. Karena ya nggak lama akhirnya Google Meet membuat semuanya jadi mirip kayak Zoom, kan? Iya. Even WhatsApp juga kan. Coba jarang ya pakai Google Meet kan? Iya. Sebenarnya trust issue dalam penggunaan service apapun itu pasti ada. Jadi ketika kita memakai Facebook, maka konsekuensinya adalah data kita bisa disalahgunakan oleh pihak mereka. Ketika kita menggunakan Twitter, itu juga hal yang sama. Apapun itu, selama dia sifatnya centralized. Karena di sini, kalau kita ngomong soal Facebook, berarti Facebook pemegang data kita dong. Kita provide aja semuanya. Mereka bisa memakai data ini untuk apapun. Dan yang membatasi mereka hanyalah legalitas. Mereka kayak kemarin ada GDPR kan. Jadi privacy data apa yang boleh dipakai untuk apa, data apa yang harus disimpan gimana. Nah, tapi tetap aja kita pasti ada trust issue. Kita nggak akan percaya semua itulah. Pasti pada ujungnya akan disalahgunakan. Dan aku salah satu yang percaya itu. Makanya, nah ini bukan promosi ya. Makanya ada sistem decentralized blockchain. Ya. Ini sebenarnya blockchain ini sebenarnya muncul untuk menyelesaikan masalah sentralisasi. Jadi tidak ada pemegang kekuasaan yang mutlak. Jadi demokrasi dia. Jadi setiap orang tuh punya datanya harus konsensus. Ini harus dipakai untuk apa gitu. Tapi itu terlalu dalam lah. Cuman intinya adalah selama sistemnya centralized, dikuasai oleh satu pihak, we have no choice. Ya, karena di satu sisi juga sebagai user kita juga akhirnya jadi tergantung sama itu aplikasi kan. Ya. Iya nggak? Sekarang kita nggak ada pilihan. Jadi kayak nggak ada pilihan kan. Kayak sekarang misalnya contoh orang pakai Instagram ya. Karena kenapa ya, mungkin mau jualan lah, atau mungkin karena dia sekarang jadi influencer lah, ya no choice. Itu jadi tempat dia buat cari duit. Iya kan, jadinya. Ya, no choice, tapi sebenarnya gimana pun tetap bisa kita batasin. Maksudnya, memang ada informasi-informasi tertentu yang di-required untuk memakai service-nya mereka, tapi ada pada degree tertentu, itu bisa kita kurangi informasi yang kita share. Dan sebisa mungkin sebenarnya kita harus mencapai awareness itu. Data apa yang jangan sampai aku share. Kayak alamat itu kan sebenarnya kurang oke di-share. Bisa datang stalker, apalagi influencer-influencer yang ya cakep-cakep gitu kan. Dapat fans yang nggak benar, di stalk, bye-bye. Ya, itu sih. Ya, gue jadi jujur aja sih, kejadian kemarin tuh yang WhatsApp gue tiba-tiba mau dipakai orang itu gue bener kaget, gue shock, jangan-jangan nih ada yang mau nge-hack ini WhatsApp gue nih. Ya tapi untungnya juga WhatsApp waktu itu juga ya mungkin karena mereka juga nge-build sistemnya lumayan oke ya. Jadi pas lagi mau orang itu attempt, nomor gue langsung diblok gitu. Jadi orang itu nggak bisa pakai nomor gue.
Hmm. Tapi sebenarnya harusnya supportnya WhatsApp bisa ditanyain sih. Itu sebenarnya kejadiannya kenapa bisa sampai di blok harus tanyain sih. Kalau nggak, kita nggak bisa ngambil security measure. Kemarin gue dapet email balasannya gini sih. Nggak, ya, to be honest, jawaban ala-ala customer service ya, normatif, nggak di, Kita auto reply kali ya. ya nggak detail dibilangnya apa katanya ada apa behavior yang mencurigakan dan katanya gue pakai WhatsApp yang nggak official, yang nggak resmi, padahal gue download dari Play Store apa yang nggak resmi coba. Ya cuman ya akhirnya bisa balik sih. Walaupun akhirnya bisa balik ya, tapi ya udah temen gue jadi ya agak ngeri juga sebenarnya, jadinya sebenarnya kayak begini-begini di satu sisi sebenarnya nggak aman gitu loh. Apalagi gue juga dulu punya pengalaman, istri gue pernah kartu kredit juga jebol gara-gara begini, dipakai orang belanja. Carding, iya. Kartu kredit juga salah satu yang lumayan jadi target itu. Dipakai orang belanja berapa kali transaksi sampai akhirnya repot kan, harus ngurus ke bank segala macam, minta ini di void karena kita nggak melakukan transaksi ini. Nah, itu kan jadi repot, itu jadi takes time banget kan. Ya. Pasti. Soalnya security measurement yang harus diambil ketika kejadian seperti yang terjadi itu ya ganti nomor HP. Ya ribet sih, tapi ya ganti. Kalau mau be safe ya. Orang kita mana bisa sekarang hidup nggak pakai handphone kan? Nggak. Ganti nomor HP. Jadi karena ini udah ke expose, ya mau nggak mau harus kita ganti. Ya, PR juga jadinya. Lu ganti nomor handphone tuh ya. PR juga sih. Ya, lu harus di broadcast ke yang lain-lainnya. Iya. Hidup jadi nggak. Gua kemarin sempat juga nonton film apa The Great Hack ya di Netflix kan. Iya. Itu yang cerita tentang GDPR nggak sih? Bukan? Ya intinya yang sebenarnya banyak menyorot Cambridge Analytica itu. Ya teman itu juga di ini kan juga disorot. Betapa kita sebenarnya udah nggak punya privasi lagi. Ya. Terus sebenarnya juga udah pernah di warning sama si ini kan, siapa, si Edward Snowden. Dia udah warning ke kita kalau emang we have no privacy. Udah. Gue pernah beberapa kali mengalami kejadian ini. Kan kalau misalnya kita searching di Google atau mungkin di Facebook, misalnya gini, gue searching tentang misalnya let's say peralatan olahraga, gue searching tentang Under Armour. Nggak lama kemudian pasti ketika gue buka website lain atau gue buka apa yang lain, iklan-iklan yang ada hubungannya dengan olahraga atau Under Armour gitu akan nongol kan di gue kan. Mereka akan kasih ngumpanin gue iklan-iklan yang pernah gue search itu kan. Ya pasti. Nah tapi kan itu kalau gue search, yang gue bingung adalah ketika gue cuman ngomong doang, ya memang handphone ada dekat gue ngomong, tapi entah somehow ketika gue baru misalnya let's say mau mulai ngetik, tiba-tiba mereka bisa aja meng-suggest ini loh yang lu cari kan. Iya, itu hal pertama yang harus dilakukan itu HP-nya di-scan, dicek semua aplikasinya. Siapapun yang punya permission mic dimatiin. Karena itu nyata adanya. Berarti bener dong, mereka bisa dengar kan sebenarnya kan? Iya. Jadi saya juga dapat cerita dari teman sih. Jadi emang katanya sekarang kita dari device kita emang didengar. Jadi kayak kemarin saya sempat ngobrol bahasa pemrograman A, yang munculnya di Google saya itu. Karena ya gitu, kita didengar. So they can hear what we say, what we talk. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan, pastikan semua aplikasi yang kita pakai permission-nya itu seperlunya saja. Kayak biasa ada aplikasi-aplikasi nggak jelas tiba-tiba nge-request permission mic, itu keterlaluan banget sih. Ya, tapi kan gini di masalahnya ya, kalau lu awam tentang hal begini kan lu juga nggak tahu gua harus gimana. Karena juga
ada beberapa aplikasi yang memang kalau ada beberapa fitur permission yang lu matiin, mau nggak mau memang akhirnya aplikasinya nggak bisa lu pakai, ya kan? Ya, balik lagi ke trust issue. Iya, ke trust issue kan? Aplikasi apa yang kita percaya? Iya, kayak Apa yang enggak? gue juga kejadian kemarin nih ya. Kan kemarin belum lama pemerintah kan keluarin aplikasi yang di mana gue lupa namanya apa. Lupa gue namanya apa, tapi lu bisa ngedetect wilayah lu itu zona merah atau enggak. Ini aplikasi untuk COVID, ngedetect COVID-19. Zona merah atau enggak. Itu aplikasi pemerintah punya yang keluarin, gue lupa namanya apa. Tapi ini gue akhirnya gue uninstall. Karena satu, ketika lu nyalain, entah mengapa dia pengen supaya harus handphone itu Bluetooth nyala. Itu satu. Terus yang kedua, itu aplikasi akan nyala terus di lu sampai lu force stop dia baru hilang. Jadi ketika lu exit dari aplikasi ini akan nongol terus, dan itu kan pasti kan akan lebih draining baterai lu lebih cepat kan. Jadi itu aplikasi nongol terus kan. Dan yang ketika lu buka app permission-nya, semua tuh nongol. Semuanya centang hijau ya. Centang hijau, dan bisa mereka mau akses pokoknya bisa, supaya juga selain membaca storage itu juga bisa merubah. Gue bingung. Sebenarnya kan cuma ngedetect tempat lu ini wilayah lu zona merah atau enggak, ya kan? Ya udah dong, ya kan? Sebenarnya tapi kenapa sampai segitu? Ya udah akhirnya gue uninstall. Satu memang boros baterai, yang kedua buat apa gitu jadinya kan? Ya aplikasi gitu bagusnya dihapus aja sih. Pokoknya apapun itu, kalau melebihi permission yang dia perlukan, buang. Itu nasihat bijak ya. Iya, biarpun itu pemerintah. Siapapun gitu loh. Siapapun providernya, selama dia mengakses lebih yang dia perlukan, buang. Gitu aja. Kecuali emang kita perlu banget ya. Kalau kita nggak perlu, udah mending buang. Tapi ketika dia uninstall tuh udah beres kan? Maksudnya dia akhirnya dia nggak punya akses lagi kan? Hopefully ya. Ya kita nggak bisa 100% yakin karena ada istilah namanya backdoor. Tapi harusnya nggak sampai sana lah. Pemerintah nggak akan. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nih. Kalau mau gila-gilaan, ya udah format ulang aja HP-nya. Iya. Restore factory setting. Factory ya. Ya. Aduh. Balik lagi ke awal. Tokopedia. Tapi Tokopedia ini jadi tadi gue nge-scroll Facebook, ketemu satu akun nih brengsek banget nih. Gue lupa nama akunnya apa. Pokoknya dia share-nya gini. 92 juta akun Tokopedia breach. Ini bahasanya Indonesia ada tag-nya. Breach dijual seharga 5.000 USD di dark web marketplace. Kemudian oleh perusahaan CyberX, yang nggak tahu apa itu, cyber atau apa ya, itu dihargai 8.000 US dollar. Nah, di sini yang menarik. Oleh perusahaan ini disediakan 98 data user itu dengan email beserta password dihash. Jadi passwordnya tuh dihash. Yang mau dia sampaikan adalah passwordnya itu, tadi kan saya bilang kalau password kita disimpan, misalnya Quandri nyimpan passwordnya tuh 1234, di Tokopedia tuh simpannya bukan itu kan? Pasti diubah dong. Nah, yang mereka mengklaim itu adalah mereka bisa melihat 1234 itu. But is it real? Tentu saja tidak. Jadi, makanya saya bilang ini brengsek ini. Dia menyebar. Ini kalau kita bilang nih, spread fear. Jadi orang mulai takut. Waduh, password gue ketahuan dong. Iya, mau rubah password juga percuma dong, jadinya dong. Enggak, merubah password pasti masih bisa. Merubah password masih berguna. Cuman logikanya gini,
kalau sampai list email passwordnya itu telanjang bulat, kita tahu emailnya ini, kita tahu bisa login pakai password ini, orang akhirnya parno. Karena kecenderungan orang untuk menggunakan password yang sama di service-service lain itu sangat tinggi. Iya, benar. Ya, karena orang malas bikin password beda-beda. Iya benar, karena malas ingat. Iya. Nah, mereka akan mulai panik dan akhirnya harus ganti password sana sini. Nah, balik lagi kenapa saya bilang akun ini brengsek adalah ini agak teknikal sedikit. Hash itu adalah satu arah. Artinya kalau password kita 1, 2, 3, 4 diubah menjadi huruf-huruf acak, itu dari huruf acak ini kita nggak akan pernah bisa diputar balik ke 1, 2, 3, 4. Itu nature-nya hash. Itu udah nggak akan pernah bisa. Dan mereka mengklaim bisa. Ini keterlaluan. Akhirnya orang takut dong. Jadinya ini yang parah sih. Berketakutan doang. Iya, tentunya ujung-ujungnya adalah penyebaran fear jadinya. Ya, kurang lebih kayak media masa sekarang sih. Menyebar fear corona. ya. Itu ya oke lah ya. Akun itu kalau kita bilang itu ya tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka post. Itu satu. Kedua, ke password yang kita sering gunakan ulang itu, ini adalah kebiasaan buruk yang kita punya sampai saat ini. Ya kan? Kalau Ko Andre sering nggak pakai password itu di mana-mana sama? Ya, gue adalah tipe orang yang kayak gitu. Kecuali memang kalau misalnya di web atau aplikasi itu mengharuskan gue ya sedikit mengkombinasi dengan, biasa kan kombinasinya kan ada apa sih, caps lock, huruf atau kasih tanda dikit kan, ya paling ngomong-ngomong gue akan menggantinya gitu. Tapi ya mostly ya itu, gue juga tipe orang yang males buat ngingetin satu-satu, karena ya gini deh, gue yakin orang-orang yang aktif di internet pasti akan lebih punya 10 akun di berbagai macam tempat, ya kan, Yahoo, Google, segala macam, atau di Facebook atau ya apapun lah, atau mungkin kalau misalnya lu ya banyak game, ya kan, game juga kadang-kadang kan lu juga butuh password, ya kan. Iya. Kan untuk mungkin itu satu-satu kan repot kan, ya kan, mau nggak mau. Jadinya kan ya dipukul rata lah. Nah itu juga yang gue juga jadi berpikir, kalau misalnya orang-orang ini tahu satu password gue di misalnya, let's say contoh tadi di Tokopedia, dia ngetes ke tempat yang lain, dia udah tahu email gue juga, ya kan tinggal di combine aja kan, gue bisa buka Facebook ini, gue bisa buka ini, udah habis semuanya, ya kan. Iya, jatuhnya agregat jadinya. Jadi propagate kemana-mana. Dapat 1, dapat 2, dapat 3, dapat 4. Dengan satu password aja mereka bisa kemana-mana. Iya, nah ya itu dia. Karena psikologi manusia memang males untuk mempunyai password di berbagai tempat dengan yang beda-beda, dan beda-beda jauh banget gitu loh. Iya. Makanya sebenarnya ada solusi sih barang itu. Gimana? Itu ada solusinya itu. Jadi lumayan banyak provider sekarang itu ada namanya password manager. Jadi ada satu aplikasi itu banyak tipe-tipe aplikasinya. Contohnya itu LastPass, One Password kalau nggak salah, dan macam-macam. Nah, termasuk Google kayaknya juga punya sama Apple. Jadi kamu cukup punya satu password yang secure banget, yang kamu ingat, yaitu password yang kamu tempel ke provider ini, password manager. Sisanya password manager ini akan akan menyimpan password-passwordmu untuk setiap service yang kamu pakai. Enak kan? Jadi setiap service kamu, Facebook, Twitter, Tokopedia, Bukalapak, itu passwordnya akan beda-beda. Dan kamu manage cuma di satu aplikasi doang. Nah, jatuhnya kalau... Ini pertanyaan, apakah aplikasi ini aman? Enkripsi, makanya kita usahakan cari yang encrypted. Jadi dia mengencrypt semua data kita. Karena gini, dulu ada satu provider tuh emang breach. Jadi dia password manager,
Bayangkan dia punya password sekian banyak orang, dan itu bocor. Ya kan? Udah dia password manager, dia bocor, habis itu. Bye-bye. Tapi emang itu solusi yang cukup membantu selama kita percaya sama kualitas apa provider password manager ini ya. Selama kita percaya sama dia. Ya, balik lagi trust issue tapi kan. Ya, trust issue. Itu udah flow-nya centralized system, nggak ada cara lain. Centralized emang gitu. Makanya kalau sekarang gue tanya ke Andre, WhatsApp apa Telegram? WhatsApp atau Telegram? Ya, to be honest WhatsApp, karena most people pakai WhatsApp, lagi di Indonesia ya. Maupun gue punya Telegram, gue punya Telegram. Ada orang akan pilih, bukan ada orang sih. Kalau orang yang lebih aware, mereka kemungkinan besar akan lebih pilih Telegram. Telegram, ya kan. Kenapa? Tapi karena mereka nge-solve, karena Telegram nge-solve trust issue. Source code-nya mereka itu dibuka untuk umum. Jadi aplikasi yang kita pakai, kita tahu persis mereka ngapain. Oke. Menarik ya? Jadi trust issue itu penting sih. Tapi kita juga nggak bisa expect semua service provider itu memberikan source-nya mereka. Terus mereka mau dapat duit dari mana kan? Makanya itu juga salah satu sebabnya di WhatsApp tuh ada salah satu yang gue benci adalah WhatsApp group. Otomatis kan nomor lu terekspos di grup itu kan, sama orang mungkin lu join di grup yang lu nggak kenal. Iya. Yeah. Itu nomor jadi ke-share kemana-mana sih. Yeah. Makanya harus hati-hati dalam apa? Accept invite group ya. Itu untuk otomatis masuk apa harus di-accept sih? WhatsApp group ya otomatis ya, lu kalau lu udah di invite ya lu nggak bisa nolak, lu tiba-tiba masuk aja. Makanya kan kalau ini yang gue benci dari WhatsApp ya. Satu, ketika di WhatsApp group lu nggak bisa nolak, lu tiba-tiba udah masuk aja gitu, kayak lu dicemplungin kan. Dan ketika lu left, ada notif ya kan, you left. Oh si Andri left nih, si Andi left nih. Yang kadang-kadang kalau misalnya ternyata di grup itu ada orang nggak kenal, ya tau kan orang Indonesia kan, oh kenapa sih lu left, macam bla 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 bla, di invite lagi masukin, ya kan, lu kan lu nggak bisa ini kan, lu nggak bisa reject. Alasnya gitu. Ya WhatsApp emang sampah. Mana nggak bisa kita hindari sih. Soalnya keluarga gue juga di WhatsApp semua kan. Nggak bisa juga dihindari. Tapi di satu poin lagi yang di Tokopedia Bridge ini adalah mungkin kadang kita cuman aware sampai satu titik. Jadi, wah Tokopedia Bridge nih. Kalau lu pakai password di service lain yang kombinasi email dan passwordnya sama, cepet-cepet diupdate semua. Itu tingkat satunya. Oke lah. Emang itu harus dilakukan. Tapi banyak yang nggak paham adalah hal yang paling bahaya itu adalah data pribadi mereka yang bocor. Yang kayak saya bilang tadi, data-data pribadi yang tidak terenkripsi. Tanggal lahir. Tanggal lahir itu bahaya sih. Seberapa banyak orang yang memakai tanggal lahir sebagai password. Iya. Dan sebenarnya tanggal lahir juga masuk di dalam nomor KTP kita kan? Iya. Iya. Itu formatnya termasuk tanggal lahir sih. Iya. Nomor KTP kita tuh ada tanggal lahir sama tanggal bulan dan lahir kita, tahun lahir kita. Iya. Dan itu buruk sih. Itu hal yang harus kita aware juga itu. Jadi bukan sekedar password kita yang penting di sini, tapi juga data pribadi kita yang ikut terekspos. Itu sekedar nama, tanggal lahir, itu juga udah bahaya banget.